Pemirsa, sebelumnya Majelis Hakim sempat memvonis Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dengan hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti bersalah dalam kasus proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019 hingga 2022. Ira Puspadewi terbukti melanggar tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat memvonis Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dengan hukuman 4,5 tahun penjara. Selain menjatuhkan hukuman penjara, Ketua Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta subsidi kurungan 3 bulan. Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara pada Selasa 25 November 2025, kuasa hukum ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk meminta pembebasan kliennya setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sang pengacara memiliki harapan besar agar pembebasan Ira bisa menjadi kenyataan. Susilo juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas pemberian rehabilitasi terhadap kliennya. Itu ingin segera bisa melepaskan Ibu Ira dan kawan-kawan. Itu saja sebenarnya. Saya belum juga menerima surat dia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Selain Ira, ada juga mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan yang turut mendapatkan rehabilitasi dari Kepala Negara. Dengan rehabilitasi dari Presiden Prabowo, maka hak dan martabat mereka akan dipulihkan. Sebab status terpidana otomatis gugur ketika Ira dan yang lainnya direhabilitasi. Laporan Tim Liputan Garuda TV. Sementara itu, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di gedung KPK terkait pembebasan mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Edo Yoga. Edo, silakan dengan laporan Anda. Iya, Ayu, hingga siang hari ini memang kami masih menunggu dari proses pembebasan dari mantan Direktur Utama PT ASDP Ferry Indonesia Ira Puspadewi dan juga 2 terdakwa lainnya dari rumah tahanan KPK. Karena memang sejatinya dari pihak KPK sendiri ini belum menerima surat keputusan Presiden terkait dengan pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto atas pembebasan ketiga terdakwa ataupun 3 mantan direksi PT ASDP tersebut. Karena kalau kita berbicara mengenai prosedurnya, dari surat keputusan tersebut nanti akan disampaikan dari pihak istana, yakni Kementerian Sekretariat Negara akan diberikan kepada pihak Kementerian Hukum, lalu kemudian dari pihak Kementerian Hukum ini akan menyampaikan surat keputusan tersebut kepada pihak KPK. Memang hingga saat ini, hingga pukul 12:12, ini pihak KPK juga belum menerima surat keputusan tersebut. Bahkan informasi terbaru dari Kementerian Hukum yang disampaikan langsung oleh Menteri Hukum, yakni Sutrapman Andi Aktas, ini juga belum menerima salinan surat keputusan tersebut dari pihak istana. Sehingga memang hingga siang hari ini kita masih menunggu dari proses pembebasan ketiga mantan Direktur Utama ataupun direksi PT ASDP yang terjerat dari kasus korupsi dari kerjasama usaha dan juga akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Karena kalau kita lihat setelah nantinya juga dari pihak KPK ini menerima surat salinan tersebut, ini akan dilakukan berbagai proses administrasi yang memang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga kita masih menunggu apakah kemudian memang hari ini akan dilakukan pembebasan. Namun tadi kalau dari pantauan kami memang di KPK sendiri ini belum terlihat dari pihak keluarga dari ketiga terdakwa. Namun kalau kami pantau dari pukul 9.50 tadi sudah hadir kuasa hukum dari Ira Puspadewi, yakni ada Susilo Abibowo yang memang sudah tiba di KPK namun tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Namun ia tadi mengisyaratkan keluarga dari Ira Puspadewi akan hadir siang hari ini. Namun kalau dari pantauan kami hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari keluarga baik itu Ira Puspadewi maupun 2 terdakwa lainnya tiba di
KPK hingga siang hari ini. Kalau kita mengulas lagi apa yang menjadi alasan dari Presiden Prabowo Subianto ini memberikan rehabilitasi sebagai pembebasan dari Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama dan juga 2 direksi lainnya, ini karena menerima mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat yang ini ditampung oleh DPR RI. Kemudian dari DPR RI ini memang melakukan peninjauan, lalu melakukan pendekatan secara hukum begitu, melakukan pendalaman apa saja yang menjadi pertimbangan, kemudian ini merekomendasikan kepada Kementerian Hukum, yang kemudian Kementerian Hukum ini juga melakukan peninjauan dan juga melakukan penyelidikan terkait dengan kasus korupsi ini, yang kemudian dari Kementerian Hukum ini memberikan rekomendasi ataupun menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, bahwasannya memang pemberian rehabilitasi kepada ketiga mantan direksi PT SDP ini sudah sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang 1945 terkait dengan pemberian hak prerogatif Presiden begitu. Apalagi sebelum ditandatangani surat keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto ini juga telah meminta rekomendasi dari Mahkamah Agung, sehingga semua dari proses hak prerogatif tersebut telah sesuai dengan pasal 14 undang-undang tersebut, kemudian juga sesuai dengan ketatanegaraan. Ini memang menjadi hak prerogatif Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada ketiga mantan direksi tersebut. Kalau kita lihat lagi kasus yang memang menjerat ketiga mantan direksi PT SDP ini adalah terkait dengan kerugian negara soal kerjasama usaha atau KJU dan juga akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP, sehingga ini merugikan negara sekitar 1,25 triliun rupiah. Namun yang menjadi sorotan publik adalah karena dari ketiga direksi ini tidak menerima sepeser pun dari uang korupsi tersebut, sehingga hal tersebutlah yang memang menjadi aspirasi masyarakat untuk memberikan pertimbangan kepada DPR RI dan juga Kementerian Hukum serta Sekretaris Negara ataupun Presiden untuk memberikan hak prerogatif tersebut. Dan pemirsa serta Ayu, kami masih menunggu proses pembebasan dari ketiga mantan direksi PT ASDP. Kami akan menginformasikan kembali kepada Anda apabila memang dari pihak Kementerian Hukum ini telah menyerahkan surat salinan ataupun surat keputusan Presiden soal pemberian rehabilitasi tersebut kepada ketiga mantan direksi PT ASDP. Sementara itu dapat kami laporkan kembali ke Anda, Ayu. Baik, terima kasih Edo Yogi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.